Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Aisyah Zarkazura dengan NIM G00252235 dari kelompok A8. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan materi untuk laporan praktikum anatomi blok 1.2 sistem integumen dan muskuloskeletal. Baik, materinya itu sesuai dengan LO yang telah diberikan, yakni yang pertama itu ada anatomi vertebrae, kemudian yang kedua ada plexus brachialis, dan yang ketiga itu ada regiofemoralis. Langsung saja ke materi yang pertama, yakni anatomi dari vertebrae. Jadi, kolumna vertebralis itu adalah atau kita bisa sebut spine tulang belakang, yakni penyangga tubuh yang mudah untuk digerakkan dan berfungsi untuk menopang dari bagian bawah tubuh hingga bagian atas tubuh di bagian belakang tubuh kita. Kemudian di kolumna vertebrae itu terdapat di bagian tengahnya tubuh itu dia tuh membentuk bidang posterior tulang tubuh. Oke, langsung saja. Jadi kolumna vertebralis itu dia terbagi menjadi 5 bagian, yakni vertebrae cervical, kemudian vertebrae thoracical, kemudian vertebrae lumbal, kemudian vertebrae sacral atau satu kesatuannya disebut dengan os sacrum, kemudian vertebrae coccygeus yang dimana satu kesatuannya disebut dengan os coccygeus. Nah, masing-masingnya untuk yang vertebrae cervical itu terdiri dari 7 vertebrae, kemudian yang vertebrae thoracical itu terdiri dari 12 vertebrae, kemudian yang vertebrae lumbal itu terdiri dari 5 vertebrae, os sacrum terdiri dari 5 vertebrae, dan os coccygeus itu terdiri dari 4 vertebrae. Nah, perlu diketahui juga di antara vertebrae-vertebrae ini ada apa? Sorry, ada diskus diskus vertebrae. Diskus intervertebralis. Oke. Baik, yang pertama tadi ada vertebrae cervical. Jadi untuk yang vertebrae cervical itu yang pertama dia tuh ada 4 jenis. Untuk yang pertama itu ada vertebrae cervical tipikal, yakni vertebrae cervical 3 sampai vertebrae cervical 6. Nah, untuk yang vertebrae cervical tipikal ini, ciri-cirinya dia ada proses transversus yang memiliki foramen transversarium, yakni tempat untuk lewatnya arteri vena vertebralis, kecuali di vertebrae cervical 7 yang hanya dilalui oleh vena vertebralis. Kemudian korpusnya itu kecil dan lebar, terus spinanya kecil dan bifida, dan foramen vertebralnya itu berbentuk besar seperti segitiga. Oke, lanjut ke yang selanjutnya itu vertebrae cervical 1 atau disebut juga dengan os atlas. Jadi vertebrae cervical 1 itu untuk cirinya itu dia khas karena dia tidak mempunyai korpus ataupun processus spinosus, yang dimana korpus dan processus spinosus ini umumnya ada di vertebrae cervical yang lain. Eh, Terus dia itu os atlas ini memiliki tuberculum anterius et posterius. Terus juga arcus anterior et posterior atlantis. Kemudian terdapat fovea dentis yang akan bersendi dengan facies articularis anterior os axis membentuk articulatio atlantoaxial medial. Kemudian dia juga memiliki facies articularis superior yang bahkan akan bersendi dengan condylus occipitalis membentuk articulatio atlanto-occipitalis. Terakhir dia memiliki facies articularis inferior yang akan bersendi dengan facies articularis superior vertebrae cervical 2 membentuk articulatio atlanto-axial lateral. Kemudian yang ketiga itu ada vertebrae cervical 2 yakni disebut juga dengan os aksis. Di os aksis ini terdapat dens atau processus odontoideus atau puncaknya apex dentisnya. Yang dimana di situ terdapat facies articularis anterior yang nantinya akan bersendi dengan fovea dentis atlantis. Kemudian selanjutnya ada facies articularis yang terdapat di dens nanti akan dilekati oleh ligamentum transversum atlantis. Kemudian di sini juga ada facies articularis superior yang akan bersendi dengan facies articularis inferior os atlas membentuk articulatio atlanto-axial lateral. Oke, yang terakhir itu ada vertebra cervical 7 yang dimana disebut juga dengan prominence. Prominence itu artinya menonjol karena yang vertebra cervical 7 ini dia memiliki proses spinoideusnya yang paling panjang dibandingkan yang vertebra cervical tipikal sama vertebra cervical 2. Kemudian selanjutnya proses transversusnya itu besar, namun foramen transversariumnya itu kecil karena hanya dilalui oleh vena vertebralis seperti yang tadi sudah saya bilang. Kemudian facies articularis di proses articularis superiornya itu mengarah ke posterior, sedangkan facies articularis di proses articularis inferiornya mengarah ke anterior. Oke, lanjut ke yang selanjutnya. Vertebrae selanjutnya adalah vertebrae thoracalis. Jadi di vertebrae thoracalis ini bisa dilihat korpusnya itu berbentuk seperti jantung. Kemudian foramen vertebralnya itu kecil dan bulat. Lalu prosesus spinoideusnya itu panjang dan miring ke bawah. Dan seperti yang tadi saya bilang, ini terdiri dari 12 vertebrae. Jadi ini yang paling panjang, paling banyak di antara vertebrae yang lain. Nah, 12 vertebrae thoracikalnya itu ditandai dengan adanya persendian, yakni persendian dengan costae, yakni fovea costalis superior dan inferior itu dengan caput costae. Kemudian yang fovea costalis processus transversi itu dengan tuberculum costae. Oke. Kemudian ada perbedaan antara fovea costalis pada vertebrae thoracalis ini. Jadi yang fovea costalis vertebrae thoracalis 1 itu terdiri dari fovea costalis superior dengan facies articularisnya itu berbentuk bulat dan fovea costalis inferiornya itu dengan facies articularis itu berbentuk semilunaris atau setengah lingkaran. Kemudian yang kedua fovea costalis vertebrae thoracalis yang 2 sampai 9 itu terdiri dari fovea costalis superior
dan fovea costalis inferior yang keduanya itu memiliki fascias articularis berbentuk semilunaris atau setengah lingkaran. Oke, yang selanjutnya itu ada fovea costalis vertebra thoracalis 10, yang mana itu terdiri dari fovea costalis superior dengan fascias articularis yang berbentuk semilunaris juga. Selanjutnya ada fovea costalis vertebra thoracalis 11 sampai 12, itu terdiri dari fovea costalis superior dengan fascias articularis yang berbentuk bulat. Oke, lanjut ke yang selanjutnya, yakni vertebra lumbaris. Di vertebra lumbaris itu untuk ciri-cirinya yang pertama korpusnya itu besar dan bentuknya seperti ginjal. Kalau yang tadi seperti jantung, kalau yang ini seperti ginjal. Kemudian dia tidak memiliki foramen transversarium. Kemudian foramina vertebranya memiliki bentuk yang menyerupai segitiga. Tadi sama seperti yang vertebrae vertebrae apa? Cervicalis tipikal. Ya. Kemudian proses transversusnya itu panjang dan langsing. Dan dia itu tidak memiliki fascias articularis untuk bersendi dengan costae. Kalau yang vertebra thoracalis tadi itu ada bersendi sama costae, kalau ini nggak ada. Oke, yang selanjutnya osakrum. Untuk osakrum ini kan tadi gabungan dari 5 vertebrae sarcalis. Nah, jadi ciri-cirinya yang pertama, dia itu ada fascias pelvina. Jadi apabila dilihat dari arah depan, sakrumnya itu bakal terlihat cekung. Yang nantinya itu akan fungsinya untuk memperluas cavum pelvicum yang bakal ditempati sama organ-organ. Kemudian terdapat juga banyak lubang-lubang yang disebut dengan foramina sacralia anterior. Ini dapat ditemukan juga linea transversa, yakni derivat dari diskus intervertebralis yang menghubungkan foramina sacralis yang berseberangan. Jadi dia kayak terbagi kan ada S1, S2, S3, S4, dan S5. Yang kedua itu terdapat fascias dorsalisnya. Fascias dorsalis itu apabila dilihat dari belakang, jadi kita bisa melihat beberapa bangunan penting, yakni ada crista sacralis mediana, crista sacralis lateralis, crista sacralis medialis, hiatus sacralis, foramina sacralia posteriora, cornus sacral, canalis sacralis, dan fascias articularis ossis sacri. Oke, lanjut. Untuk yang terakhir, dari vertebrae ini Oscokigeus, yang terdiri dari 4 vertebrae. Nah, jadi Oscokigeus ini merupakan gabungan dari 4 vertebrae itu yang akan membentuk suatu tulang yang berbentuk seperti segitiga. Nah, basis dari Oscokigeus itu akan bersendi dengan tepi bawah ostacrum. Ya. Terus yang apex dari Oscokigeus itu akan dilekati tendon musculus sphincterani externus. Oke. Nah, selanjutnya tadi kan jadi di antara vertebrae itu ada diskus intervertebralis. Yang dimana itu fungsinya agar kita itu bisa lentur bergerak karena juga fungsinya untuk peredam benturan. Jadi untuk bisa memungkinkan kita menahan beban. Jadi struktur ini memungkinkan kita untuk bisa melakukan fleksi, terus ekstensi, fleksi lateral, dan juga rotasi. Selanjutnya patologinya, yakni articulationya, yaitu ada articulatio uncovertebralis atau LUSCA, yakni suatu persendian yang terbentuk dari processus uncinati vertebrae cervical 3 atau vertebrae cervical 4 sampai 6 atau vertebrae cervical 7. Sendi ini terletak di sebelah posterolateral dari diskus intervertebralis. Jadi prosesus uncinati di vertebrae sebelah bawah itu akan bersendi dengan prosesus uncinati di atasnya. Akibatnya persendian ini akan terbentuk suatu ruang kosong yang nantinya secara klinik dapat menjadi tempat terbentuknya osteofit di masa tua yang sering menyebabkan sakit di leher. Yang selanjutnya itu ada articulatio zygapophysialis, yakni suatu persendian yang terbentuk dari prosesus articularis superior suatu vertebrae dengan prosesus articularis inferior vertebrae di atasnya. Kemudian juga ada articulatio atlanto-occipitalis. Tadi sudah sempat singgung. Jadi ini ada articulatio yang terbentuk dari fascias articularis superior os atlas dengan condylus occipitalis. Kemudian ada articulatio atlanto-axialis lateralis yang terbentuk dari fascias articularis inferior os atlas dengan fascias articularis superior os axis. Terus juga ada articulatio atlanto-axialis medial yang terbentuk dari fascias articularis anterior os axis dengan fovea dentis os atlas. Oke. Kemudian lanjut ke ligamen. Untuk ligamennya itu ada interspinous ligamen. Jadi ligamen ini menghubungkan keseluruhan prosesus spinoideus prosesus spinosus yang berdekatan di antara vertebrae. Kemudian ada ligamentum flavum yang fungsinya untuk menghubungkan lamina vertebrae yang berdekatan. Terus ada ligamentum eh, longitudinal posterius itu fungsinya untuk mencegah hernia nucleus pulposus ke arah posterior. Kemudian ada ligamentum nuchae. Ligamentum ini fungsinya untuk mencegah fleksi lebih pada kepala dan menggerakkan kembali ke posisi anatomis. Selanjutnya ada ligamentum longitudinal anterius. Itu fungsinya untuk mencegah hiperekstensi dari kolumna vertebrae dan menjaga kestabilannya.
Kemudian ini ligamentum supraspinal, itu fungsinya untuk menghubungkan ujung-ujung processus spinosus dari vertebrae cervical 7 hingga sacrum. Oke, baik. Tadi untuk yang vertebrae sudah, lanjut ke plexus brachialis. Jadi plexus brachialis ini kan adalah jaringan saraf yang fungsinya untuk mengirim sinyal dari tulang belakang ke bahu, lengan, dan juga tangan. Jadi dia terdiri dari nervus-nervus yang bertanggung jawab penuh atas persarafan motorik atau gerakan dan juga sensorik. Ini rasa seluruh ekstremitas superior. Tapi dikecualikan untuk otot trapezius dan levator scapulae. Nah, plexus ini memiliki 5 bagian utama, yakni ada akar saraf, kemudian ada batang, kemudian ada divisi, kemudian ada korda, dan terakhir ada cabang terminal. Jadi yang pertama itu ada yang bagian akar sarafnya. Jadi akar plexus brachialis itu dibentuk oleh ramus anterior dari saraf spinal cervical, yakni ada C5, C6, C7, C8, dan T1, saraf torakal dada. Nah, akar ini muncul di antara otot scalenus anterior dan juga scalenus medius di leher. Oke, lanjut ke yang selanjutnya, itu ada batang atau trunks. Nah, jadi 5 akar saraf ini bergabung membentuk 3 batang saraf di daerah leher. Jadi baru dia terbagi di bagian batang ini jadi superior, kemudian medial, sama inferior. Yang superior itu C5, C6, terus yang medial itu C7, dan yang inferior itu C8 dan T1. Nah, lanjut ke divisi. Jadi setiap dari 3 trungkus akan terbagi menjadi 2 divisi ketika melewati clavikula atau tulang selangkah menghasilkan totalnya 6 divisi, yakni 3 divisi anterior yang mempersarafi kompartemen flexor atau otot-otot di bagian depan yang menghasilkan fleksi, kemudian 3 divisi posterior yang mempersarafi kompartemen extensor atau otot-otot di bagian belakang yang menghasilkan ekstensi. Oke. Lanjut ke yang selanjutnya itu korda. Jadi di korda ini 6 divisi itu bergabung kembali dan membentuk 3 korda yang dinamai berdasarkan hubungannya dengan arteri aksilaris. Jadi ada lateral, medial, sama posterior. Yang untuk di lateral itu dia divisi anterior dari trunkus superior dan trunkus tengah, trunkus medial, letaknya di lateral arteri, kemudian sesuai namanya. Kemudian korda medial itu divisi anterior dari trunkus inferior, letaknya di medial arteri, kemudian korda posterior itu semua 3 divisi dari posterior, dari superior, medial, sama inferior itu letaknya di posterior arteri. Oh, sorry. Masih di sini. Baru yang terakhir itu bagian cabang terminalnya. Jadi, 3 kordanya yang tadi itu bakal menghasilkan 5 saraf terminal utama yang mempersarafi seluruh ekstremitas superior. Jadi itu ada nervus musculocutaneus, itu fungsinya untuk fleksi siku, yakni ada musculus biceps brachii dan musculus brachialis. Kemudian juga untuk sensasi lateral bagian bawah, lengan bawah. Kemudian ada nervus ulnaris. Nih, nervus ulnaris itu dari yang medial, korda medial, itu untuk gerakan motorik sebagian besar otot tangan, fleksi pergelangan tangan, dan sensasi medial tangan. Kemudian ada nervus medianus, itu gabungan dari lateral dan medial, korda lateral dan medial, fungsinya untuk gerakan fleksi pergelangan tangan dan jari, pronasi lengan bawah, dan sensasi lateral tangan, termasuk juga ibu jari. Kemudian ada nervus axillaris. Nervus axillaris ini dari korda posterior, fungsinya untuk abduksi bahu dan sensasi kulit bahu. Kemudian terakhir ada nervus radialis dari korda posterior, itu fungsinya untuk ekstensi seluruh ekstremitas superior, yakni musculus triceps brachii dan otot ekstensor lengan bawah. Oke, lanjut ke yang terakhir, yakni membahas regiofemoralis. Langsung aja, pertama ada os femur. Jadi, os femur ini dia terbagi jadi epifisis sama diafisis, yang dimana epifisisnya itu ada epifisis proksimal dan juga epifisis distal. Untuk yang pertama, epifisis proksimalnya, jadi kaput osis femoris itu akan bersendi dengan acetabulum untuk membentuk articulatio coxae kan. Kemudian pada permukaan artikulatinya terdapat cekungan non-artikula yang bernama fovea capitis yang ditempati oleh ligamentum capitis femoris. Kemudian ada kolum juga atau leher yang fungsinya untuk menghubungkan kaput dan korpus dari osis femoris. Kemudian juga ada tonjolan pada femur, itu ada trochanter mayor dan juga trochanter minor. Trochanter mayor itu adalah tonjolan besar yang menjadi tempat insersio bagi otot-otot abduktor dan juga rotator paha. Sementara trochanter minor itu fungsinya untuk tempat perlekatan insersio untuk musculus iliopsoas. Ini otot flexor paha yang penting. Nah, di antara trochanter ini ada linea intertrochanterica yang dia tuh berada di sisi anterior femur. Garisnya ini membentang dari trochanter mayor ke trochanter minor. Oke. Kemudian pada bagian atas crista intertrochanterica terdapat juga tonjolan kecil yang disebut dengan tuberculum quadratum. Tonjolan ini sesuai namanya kan quadratum, jadi dia untuk perlekatan musculus quadratus femoris, yakni otot yang berperan penting dalam gerakan rotasi lateral paha. Jadi tadi ada caput osis femoris, kemudian ada fovea capitis femoris, terus ada kolum, trochanter mayor, trochanter minor, terus ada linea intertrochanterica,
Nah, kemudian selanjutnya ada juga crista intertrochanterica. Jadi kayak itu di peninggian kasar di belakang yang menghubungkan antara trochanter mayor sama trochanter minor. Kemudian ada tuberculum quadratum. Tadi sudah saya bahas, itu tempat pelekatan musculus quadratus femoris. Dan juga ada fossa trochanterica, yakni cekungan dalam permukaan medial trochanter mayor. Oke, lanjut ke yang selanjutnya bagian diaphysis femur. Diaphysis femur. Jadi permukaan anterior dan lateral corpus ossis femoris itu kan terasa halus. Namun pada permukaan posteriornya itu ada garis kasar yang menonjol yang dia itu untuk titik origo dan insersio yang penting bagi otot. Garisnya ini disebut dengan linea aspera. Linea aspera ini jadi tadi untuk tempat origo atau pelekatan pangkal dan juga insersio pelekatan ujung untuk otot-otot paha, beberapa otot paha. Nah, jadi di sepertiga proximal femur linea aspera ini terbagi jadi dua garis yakni linea pectinea sama tuberositas glutea. Jadi kedua garis tadi itu fungsinya untuk pelekatan penting bagi muskulus pada paha seperti musculus gluteus maximus ke tuberositas glutea dan juga musculus pectineus ke linea pectinea. Di bagian distal selanjutnya itu linea aspera itu akan terpecah menjadi dua garis yang disebut dengan linea supracondylaris medialis dan linea supracondylaris lateralis. Garis-garisnya ini masing-masing akan mengarah ke condylus medialis dan condylus lateralis dari os femur di bagian distal. Jadi tadi di diaphysis ada linea aspera, tuberositas glutea, terus ada linea pectinea, sama facies femoralis. Oke. Selanjutnya bagian epiphysis distal femur. Jadi condylus femoralis medialis dan lateralis itu membentuk hampir seluruh ujung distal femur. Keduanya itu berartikulasi dengan meniscus dan condylus tibiae membentuk articulatio genu. Ini bagian lutut. Eh, jadi untuk bagian posterior inferornya itu di keduanya dipisahkan oleh fossa intercondylaris. Sedangkan sisi anteriornya itu menyatu membentuk facies patellaris untuk tempat articulatio femoropatellaris. Kemudian di sisi luar condylus lateralis itu terdapat epicondylus lateralis, di sisi dalam condylus medialis itu terdapat epicondylus medialis yang lebih besar dengan tuberculum adductorium di atasnya. Baik, lanjut yang selanjutnya yakni ada musculi regio femoris. Jadi musculi regio femoris itu terbagi jadi tiga, yakni bagian anterior, kemudian medial, sama posterior. Oke, untuk yang pertama di bagian anterior itu ada muskuli iliopsoas. Yang muskuli iliopsoas ini terbagi dua, yakni muskuli psoas mayor sama muskuli iliacus. Nah, jadi untuk yang muskuli iliacus itu menghasilkan keduanya baik psoas mayor maupun iliacus itu fungsinya untuk fleksi tungkai atas. Oke, lanjut ke yang selanjutnya. Di anterior itu ada musculus quadriceps femoris. Musculus quadriceps femoris sesuai namanya quadriceps, jadi dia ada empat, yakni ada musculus rectus femoris, musculus vastus medialis, musculus vastus lateralis, dan musculus vastus intermedius. Nah, keempat musculus ini pokoknya dalam satu kesatuannya musculus quadriceps femoris itu fungsinya untuk ekstensi tungkai bawah articulatio genu. Oke, selanjutnya kemudian ada muskulus terpanjang di manusia itu ada muskulus sartorius yang fungsinya untuk fleksi, abduksi, rotasi lateral, tungkai atas, yakni articulator coccyx fleksi dan endorotasi tungkai bawah. Kemudian ada muskulus tensor fasciae latae, itu fungsinya untuk membantu muskulus gluteus maximus mengekstensikan articulatio genu. Oke. Kemudian lanjut ke yang bagian medial. Di bagian medial itu ada musculus gracilis yang fungsinya untuk adduksi tungkai atas, kemudian ada musculus adductor longus, musculus adductor brevis, dan musculus adductor magnus yang fungsinya untuk adduksi tungkai atas dan juga eksorotasi tungkai bawah. Kemudian ada musculus obturator externus dan juga musculus pectineus fungsinya untuk rotasi lateral tungkai atas. Oke, lanjut ke yang bagian regio femoris posterior. Untuk di posterior itu ada musculus bicep femoris yang fungsinya untuk fleksi rotasi lateral tungkai bawah dan juga ekstensi tungkai atas. Kemudian ada musculus semitendinosus dan juga musculus semimembranosus yang fungsinya untuk fleksi tungkai bawah dan juga ekstensi tungkai atas. Ini dorsofleksi. Sorry, enggak. Kemudian lanjut, yang terakhir yakni inervasi regio femoris. Jadi saraf femoralis itu muncul dari akar saraf L2 sampai L4 yang dimana plexus lumbal, L2 sampai L4 plexus lumbal dan ini merupakan saraf terbesarnya. Saraf ini memberikan persarafan motorik ke flexor pinggul seperti iliacus, pectineus, dan sartorius, serta juga otot quadriceps femoris yang mengekstensikan lutut. Kemudian saraf femoralis ini juga memberikan persarafan sensorik melalui cabang kutan anteriornya ke paha anteromedial dan juga saraf sapena yang mempersarafi sisi medial tungkal. Secara anatomis, saraf femoralis ini berjalan ke inferior melalui psoas mayor, bercabang ke otot-otot seperti iliacus dan pectineus, dan juga melewati bawah ligamentum inguinalis untuk memasuki segitiga femoralis, tempat ia terbagi menjadi divisi anterior dan posterior. Saraf sapena, cabang terminal itu berlanjut kemudian melalui kanal aduktor, keluar melalui hiatus aduktor untuk mempersarafi aspek medial tungkai dan kaki.
Baik, sekian dari saya, mohon maaf atas kesalahan-kesalahan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.